Sesosok berjalan melalui ruang ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga beberapa bayangan terus-menerus terseret di belakang. Xiao Yan juga mengusir sayap tulang, menggunakan langkah instan dan 3.000 gerakan guntur, dan dengan cepat bergerak menuju kedalaman ruang. Shan Lao juga dalam periode ini memodifikasi banyak keterampilan bertarung Xiao Yan. Yang pertama adalah lompatan 8 langkah, dan yang terakhir dari 3 gaya Huang Quan. Jari Huang Quan telah dimodifikasi. Yang paling penting adalah 3 perubahan api di langit. Biarkan Xiao Yan menggunakan Chaos Holy Spirit untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat dalam waktu singkat. Keterampilan bertarung ini adalah semua keterampilan bertarung yang menarik dari Xiao Yan. Mereka diubah oleh San dan keterampilan bertarung kasar yang asli mencapai atau bahkan melampaui level langit. Wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi gembira. Xiao Yan dalam penerbangan melihat ke tanah di bawahnya. Sepanjang jalan, ada banyak puncak dan batu aneh di tanah, dan banyak bahan obat yang sangat berharga tumbuh. Xiao Yan mau tidak mau berhenti beberapa kali di tengah, berulang kali mengumpulkan banyak biji dan bahan obat. Biji itu seperti kristal, penuh dengan energi yang sangat besar. Di benua pertempuran, energi biji hampir dapat diabaikan, sedangkan biji di benua kaisar pertempuran mengandung energi yang memabukkan. Bahan obat secara alami sangat mahal. Sepanjang jalan, Xiao Yan juga menemukan banyak makam, mungkin semua orang kuat iblis dimakamkan di sini. Tanpa terlalu banyak berhenti, Xiao Yan terus terbang menuju bagian dalam pemakaman iblis. Xiao Yan menemukan bahwa saat dia masuk ke dalam, kuburan dan biji obat di sekitarnya menjadi langka, dan udara menjadi semakin tertekan. Alis Xiao Yan mengerutkan kening. Selanjutnya, secara bertahap, sebuah bangunan besar muncul di depan Xiao Yan. Bangunan ini sangat spektakuler, tergantung di sana tanpa suara. Masing-masing pilarnya setransparan kristal, dan di dalam pilar seperti kristal transparan ini, cairan aneh mengalir, dan cairan itu memancarkan lingkaran cahaya samar. Seluruh bangunan tampak seperti istana kristal, sebening kristal, melayang di udara, dan terlihat sangat megah. Xiao Yan yang terbang di atas langit juga menemukan ada tanda besar di tanah tepat di bawah istana. Bentuk tanda itu sangat aneh, memancarkan cahaya dingin yang redup, dan istana kristal digantung tepat di atas tanda itu. Tubuh Xiao Yan dengan cepat berkumpul. Untuk beberapa saat, langkah kaki Xiao Yan jatuh di pintu istana, dan kaki kanannya bahkan melangkah masuk sedikit. Tiba-tiba, dorongan yang kuat mendorong Xiao Yan keluar, mendorong Xiao Yan langsung beberapa meter jauhnya. "Nak, jangan main-main, ada petunjuk di tempat ini." Suara Zhan Lao terdengar tiba-tiba. Xiao Yan berhasil menstabilkan tubuhnya dan menutupi dadanya dengan tangannya. "Apa kekuatannya barusan?" Xiao Yan bertanya dengan sungguh-sungguh. "Pengalaman Xiao Yan di luar kuburan tidak terlalu sulit. Aku tidak tahu, kamu mencobanya dengan roh jahat." Zhan Lao menyarankan, rupanya dia tidak tahu apa kekuatannya tadi. Xiao Yan mengangguk dan mengangkat tangannya. Roh jahat berubah menjadi lampu merah dan menukik ke arah pintu istana, dan langsung berlari ke pintu istana. Xiamo kok bisa masuk?" Xiao Yan dan Zhan Lao bertanya pada saat bersamaan. Ledakan. Segera setelah burung hantu roh jahat mengangkangi pintu masuk, suara teredam mengikuti, dan segel di ujungnya langsung hancur. Benar saja, suara Zhan terdengar lagi. Sangat mudah untuk membuka segel roh jahat. Jelas, kekuatan ini sangat kuat. Xiao Yan melihatnya sebentar. Segera setelah segelnya dibuka, seluruh tubuh roh jahat itu mulai berubah bentuk dan menjadi rata, tampaknya ditindas oleh kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan fisik yang ganas dari roh-roh jahat, saya khawatir bahkan Warcraft dengan kekuatan Kaisar Samsung tidak dapat dibandingkan dengannya, dan situasi ini bahkan muncul saat ini. Ledakan. Tubuh iblis jahat itu hancur menjadi pai daging dalam sekejap, dan segera terbuka lagi, dan daging beterbangan dalam sekejap. Xiao Yan di luar pintu tampak tercengang,
mampu menghancurkan roh-roh jahat di waktu rem, kekuatan yang mengerikan? Pada saat yang sama, hati saya sangat tertekan, dan roh jahat yang akhirnya berhasil ditaklukkan telah pergi, tetapi itu sangat membantu saya. Tanpa roh jahat, saya akan kehilangan banyak bantuan. Setelah roh-roh jahat itu meledak, tiba-tiba, 2 baris karakter berlumuran darah terbuka di sisi pintu. Bukan sukuku, mati! Bukan keluarga kerajaanku, binasa! 2 baris karakter ini penuh dengan keagungan yang mendominasi dengan tidak dapat diganggu-gugat. Setelah 2 baris karakter muncul, Xiao Yan dan San Lao sama-sama mengerti. Yah, darah klan kekaisaran. San Lao mengerang dengan janggut. Butuh darah iblis dan keluarga kerajaan untuk memasuki istana ini. Sepertinya kita tidak bisa masuk. Xiao Yan menyesal. Jelas, setan tidak memiliki darah keluarga kerajaan. Bahkan iblis telah meledak, dan mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali. Oh, menyerah? Aku bisa merasakan sesuatu di dalam yang sangat penting bagimu, kata Zhan Lao sambil tersenyum. Apa? Xiao Yan terkejut dalam kebingungan. Roh hantu. Zhan Lao berkata pelan. Roh hantu. Roh hantu di antara 3 keajaiban. Xiao Yan gelisah saat mendengar kata roh hantu, dan kilatan cahaya samar melintas di matanya, tapi kemudian wajahnya menjadi suram. Roh-roh jahat dihancurkan dalam sekejap. Kekuatanku. Istana ini tidak bisa dikatakan sebagai iblis jahat. Bahkan aku mungkin harus menderita luka ringan atau bahkan mati seumur hidup untuk berlalu. Melihat seluruh benua, jika tidak ada darah keluarga kerajaan iblis, mereka bisa masuk dan melewati istana ini hidup-hidup. Saya khawatir tidak akan ada lebih dari 5 orang. Hanya tidak lebih dari 5 orang yang dapat melewati seluruh benua Dodi? Hati Xiao Yan terkejut, betapa kuatnya itu. San Lao berkata bahwa dia menderita luka ringan dan bahkan menjalani hidupnya dalam 9 kematian. Lalu, bukankah kekuatan San Lao termasuk di antara 5 besar? San Lao, saya ingin bertanya, seberapa kuat kekuatan daratan Dou di saat ini? San Lao melirik Xiao Yan dan menyadari bahwa dia mungkin mengatakan sesuatu. Yah, yang terkuat, kira-kira. Kaisar petarung bintang 9 bintang. Xiao Yan benar-benar terkejut. Tanpa diduga, lelaki tua yang menggendongnya setiap saat setidaknya memiliki kekuatan 8 bintang atau lebih. Bahkan Zhan Lao, kamu harus mati seumur hidup untuk lulus. Aku. Xiao Yan mengubah namanya dan mengatakan bahwa Zhan Lao, kamu memang agak buta. Istana ini mungkin sulit untuk dilewati orang lain, tapi untukmu sangat mudah. San Lao dengan cepat mengalihkan topik. Waktu Xiao Yanton melintas, dan dia menangis, aku bisa lewat? Tidak mudah. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Xiao Yan. Tentu saja. San Lao dengan lembut mengeluarkan 2 kata. Apakah itu? Dengan kekuatan absolut, sangat sulit untuk dilewati. Bahkan Zhan pun sangat sulit untuk dilewati. Selain itu, hanya karena darahnya dia memiliki 2 bintang. Ya, setelah melebur esensi darah, darahmu tidak lagi ada di benua ini. Mengapa kamu memiliki darah yang begitu kuat? Ini bukan waktunya untuk memberitahumu sekarang. Kamu secara alami akan tahu di masa depan. Sekarang beritahu kamu mungkin bukan hal yang baik, kata Zhan Lao Shensheng. Setelah Xiao Yan mengetahui tentang kekuatan Zhan, dia berpikir bahwa Zishen Virtual Spirit Tower tidaklah sederhana. Sekarang dia memiliki kepercayaan 100% pada San Lao, tidak ada pertanyaan lagi. Lalu mengapa itu didorong keluar sekarang? Xiao Yan rupanya tidak mengerti kekuatan yang baru saja didorong keluar. Apakah kamu tidak terluka sama sekali sekarang? San Lao bertanya pada Xiao Yan. Ya, kekuatan itu baru saja mendorong dirinya sendiri, tetapi tidak melukai dirinya sendiri setengah poin pun. Sepertinya San Lao tidak dibenarkan. Mungkin karena darahmu tidak terlalu kuat, dan kamu belum melepaskan kekuatanmu. Kamu mungkin mengalami beberapa kesulitan dalam melepaskan kekuatanmu kali ini,
tapi seharusnya tidak ada situasi seperti iblis. Sanlao setelah berbicara, sekejap dia kembali ke menara. Xiaoyan mengangguk, tapi mengingat saat iblis jahat dihancurkan, Xiaoyan masih mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Kekuatan awal Kaisar Bintang 2 semuanya dilepaskan, menutupi seluruh tubuh dan terbang menuju pintu istana. Di tepi pintu, kekuatan yang kuat keluar lagi. Xiaoyan mengeluarkan keluhannya, mengertakkan gigi, melangkah dengan keras, dan kemudian seluruh tubuh perlahan memasuki istana, menyerang. Xiaoyan masih memuntahkan darah, tapi tidak ada yang namanya roh jahat. Badannya sedikit tenggelam, seolah ditekan ke badan dengan beban berat, dan kakinya berat seperti timah. Mata Xiaoyan menjadi merah, dan dia masih berjuang keras untuk bergerak perlahan menuju bagian dalam istana. Alun-alun istana besar, seluruh alun-alun kosong, tampak jauh, hanya ada titik hitam kecil di pintu masuk istana, pawai seperti siput di dalam istana. Setiap langkah sangat sulit, dan interior istana jauh pergi, ada juga bintik hitam kecil. Tekanan sebesar itu jelas disebabkan oleh kekuatan Xiaoyan yang terlalu rendah. Seperti yang dikatakan Sanlao, masuknya Xiaoyan tidak masalah, tetapi sangat sulit untuk berbaris. Xiaoyan berjalan di alun-alun istana yang kosong dan berbaris menuju titik hitam kecil di kejauhan. Pembalasan Kaisar Bintang 2 yang asli dikonsumsi dengan sangat cepat di sini, dan setiap perjalanan tidak terlalu lama. Xiaoyan harus berhenti dan beristirahat beberapa kali untuk melanjutkan semangat juangnya. Selama pawai Xiaoyan yang sulit, dia menemukan bahwa ada banyak ukiran dangkal di halaman alun-alun istana. Ukiran ini semuanya adalah adegan perkelahian dan pembunuhan. Beberapa orang memiliki binatang buas, ada yang besar dan ada yang kecil. Ekstrim, tragis, dan berdarah. Xiaoyan dengan hati-hati memperhatikan ukiran ini saat dia berjalan, dan keraguannya mulai meningkat. Adegan pertempuran yang begitu megah dan menakutkan, meskipun Xiaoyan mengalami pengalaman yang luar biasa, dia masih melihatnya untuk pertama kali. Xiaoyan memiliki spekulasi di dalam hatinya. Apakah gambar dan ukiran ini mencatat bencana kuno? Mungkinkah pemakaman iblis ini ditinggalkan selama bencana kuno? Xiaoyan merasa ngeri, keingintahuannya semakin dalam, semangatnya bangkit kembali, dan dia terus berjalan jauh. Setelah berjalan sebentar, Xiaoyan berhenti dan duduk untuk melanjutkan semangat juang yang kelelahan, lalu terus bergerak maju, lalu berjalan sebentar, lalu berhenti untuk memulihkan, maju, berulang kali, entah berapa kali, titik hitam kecil di kedalaman istana semakin membesar. Bintik hitam kecil semakin besar, dan Xiaoyan merasakan suasana aneh semakin kuat dan kuat. Akhirnya, titik hitam kecil itu muncul di depan Xiaoyan. Itu adalah gerbang batu, atau bingkai batu persegi. Di tengah bingkai ini ada pusaran dewa yang berputar-putar, memancarkan nafas yang kuat dan kuno. Di pemakaman iblis, hampir semua yang dilihat Xiaoyan berwarna merah. Di kedua sisi gerbang batu berdiri dua patung yang tampak hidup, dengan cahaya aneh yang bersinar dari mata patung tersebut. Xiaoyan berjalan perlahan dan hati-hati, dengan hati-hati memperhatikan pusaran berdarah. Tiba-tiba, seberkas cahaya jatuh, dan perlahan-lahan berhenti di depan pusaran. Cahaya ini sangat menyilaukan. Xiaoyan mengangkat tangan kirinya seperti refleks terkondisi, menghalangi matanya, berbalik untuk menghindarinya, lalu perlahan menoleh untuk melihat cahaya. Cahaya ini muncul saat ini dalam bentuk yang aneh, seperti mata, memancarkan hawa dingin yang pahit. Xiaoyan hanya bisa menarik napas, terlalu aneh. Tapi cahaya itu tidak menunggu lama, dan menghilang dengan sekejap. Saat cahaya menghilang, pusaran di tengah Shimen menghilang. Koridor yang tidak terlalu panjang muncul di belakang Shimen. Di ujung koridor ada penghalang energi yang menghalangi pandangan Xiaoyan. Apa yang barusan itu? Pada objek berbentuk mata barusan, Xiaoyan merasakan energi aneh, sangat dingin, dan sepertinya memiliki kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Itu hantu. Suara Zhan terdengar di telinga Xiaoyan.
Apakah itu hantu? Xiao Yan berteriak ngeri. 3 hal aneh yang langka seperti Skyfire tadi muncul di sini. Ya, itu roh hantu. Roh hantu sangat penting bagimu, kamu harus menemukan jalan. Ruang di sini memiliki penekanan energi yang besar. Ayo pergi dan hati-hati. Xiao Yan tidak banyak bertanya lagi, sekarang dia telah tiba di sini, apalagi yang harus ditakuti, mengangguk, dan segera berjalan menuju Shimen. Saat memasuki Shimen, rasa penindasan sebelumnya menghilang dalam sekejap, Xiao Yan langsung santai, dan langkahnya segera lincah, dan dia merasa segar kembali. Tanpa halangan apapun, Xiao Yan dengan cepat melintasi koridor dan mencapai penghalang energi. Xiao Yan berhenti dan menghadapi penghalang tanpa bertindak enteng. Suara lama terdengar lagi, sangat kuat. Setelah menghela nafas dengan mengagumkan, Shan Lao melanjutkan dengan berkata, "Masuklah, energi penghalang ini sama dengan energi alun-alun istana, tetapi jauh lebih kuat, tetapi tidak berbahaya bagimu." Mendengar Shan Lao berkata, Xiao Yan tidak lagi ragu, semua roh pendendamnya dilepaskan, dia bergerak maju dan menembus penghalang. Istana seperti kristal yang sangat mempesona ditampilkan di depan Xiao Yan, seolah-olah itu adalah versi yang lebih kecil dari seluruh bangunan yang dilihat Xiao Yan di luar.